sebagai strategi baru dalam perdagangan internasional di era geopolitik. Latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi berbagai gangguan rantai pasok global akibat pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan meningkatnya ketegangan perdagangan antar negara. Kondisi ini membuat banyak perusahaan mulai mencari strategi baru untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Salah satu strategi yang muncul adalah friendshoring, yaitu memindahkan rantai pasok atau investasi ke negara-negara yang memiliki hubungan politik, ekonomi, dan nilai yang sejalan. Apa itu friendshoring? Pengertian adalah strategi bisnis di mana perusahaan memilih memproduksi barang atau membangun rantai pasok di negara-negara yang dianggap sebagai mitra atau sekutu yang terpercaya. Tujuan utamanya: pertama, mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Kedua, mengurangi ketergantungan pada suatu negara. Dan yang ketiga, meningkatkan stabilitas perdagangan internasional. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Amin. Slide selanjutnya, mengapa friendshoring muncul, faktor yang mendorong munculnya friendshoring. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok global. Yang kedua, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang ketiga, konflik geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina. Yang keempat, kekhawatiran terhadap keamanan teknologi dan data. Yang kelima, keinginan perusahaan untuk membuat rantai pasok lebih stabil. Slide selanjutnya, perbedaan friendshoring dengan strategi lain. Strateginya offshoring, penjelasannya memindahkan produksi ke negara dengan biaya yang lebih murah. Reshoring itu mengembalikan produksi ke negara asal. Nearshoring memindahkan produksi ke negara yang berdekatan secara geografis. Yang terakhir, friendshoring memindahkan produksi ke negara yang memiliki hubungan baik dan stabil secara politik maupun ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desita. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan friendshoring. Keuntungannya itu ada 5, yaitu yang pertama, mengurangi risiko gangguan rantai pasok. Yang kedua, meningkatkan keamanan investasi. Yang ketiga, memperkuat kerjasama ekonomi antar negara. Yang keempat, mempermudah koordinasi bisnis. Yang kelima, menjaga keberlanjutan produksi. Sedangkan tantangannya ada 4, yaitu yang pertama, pilihan negara mitra menjadi lebih terbatas. Yang kedua, biaya produksi bisa lebih tinggi dibanding negara berbiaya rendah. Yang ketiga, berpotensi memecah perdagangan dunia menjadi beberapa blok. Yang keempat, negara berkembang yang bukan mitra strategis dapat kehilangan peluang investasi. Selanjutnya ada studi kasus dengan berjudul relokasi rantai pasok dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Setelah pandemi COVID-19 dan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak perusahaan global mulai mengurangi ketergantungan pada satu negara sebagai pusat produksi. Mereka memindahkan sebagian operasi ke negara-negara yang dinilai memiliki hubungan ekonomi dan politik yang lebih stabil. Contohnya, perusahaan elektronik dan manufaktur mulai memperluas produksi di Vietnam, India, dan Meksiko. Tujuannya adalah mengurangi risiko gangguan rantai pasok, menghindari tarif perdagangan, dan meningkatkan ketahanan bisnis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqmal. Di sini selanjutnya ada dampak bagi Indonesia. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan investasi asing. Perusahaan global yang melakukan diversifikasi rantai pasok dapat mempertimbangkan Indonesia sebagai lokasi investasi baru. Dan yang kedua adalah membuka lapangan kerja. Masuknya investasi baru mendorong pembangunan pabrik dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Dan yang ketiga ada transfer teknologi. Investor asing membawa teknologi sistem manajemen dan keahlian baru yang dapat meningkatkan kemampuan industri nasional. Dan yang keempat adalah meningkatkan ekspor. Jika lebih banyak produk diproduksi di Indonesia, peluang ekspor ke berbagai negara juga meningkat. Dan yang terakhir adalah memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi di kawasan Asia Tenggara jika mampu menarik lebih banyak perusahaan internasional. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, persaingan dengan negara lain. Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, India, Malaysia, dan Thailand yang juga aktif menarik investasi. Yang kedua adalah kebutuhan infrastruktur yang lebih baik. Tanpa pelabuhan, jalan, dan logistik yang efisien, Indonesia akan kurang menarik bagi investor. Yang ketiga ada tantangan kualitas SDM-nya.
Perusahaan global membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai standar internasional. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian regulasi, yaitu perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat mengurangi minat investor. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli. Di sini ada kesimpulannya, friendshoring merupakan strategi perdagangan internasional yang muncul sebagai respon terhadap meningkatnya resiko geopolitik dan gangguan rantai pasok global. Strategi ini tidak lagi hanya mempertimbangkan efisiensi biaya, tetapi juga menekankan kepercayaan, stabilitas, dan kerjasama antar negara. Bagi Indonesia, friendshoring membuka peluang untuk menarik investasi dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global, asalkan didukung oleh kebijakan yang kondusif, infrastruktur yang memadai, dan sumber daya manusia yang kompeten. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.